kita harus semangat dan gak boleh sedih juga kalau kita lagi nyari sekolah terus sekolahnya bilang gak bisa nerima, maaf gitu. Kita gak usah sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda, ketemu lagi di channel YouTube Almizan DS. Di tahun ini berhubung usia Almizan sudah memasuki 5 tahun. Nah tahun ini kita merencanakan untuk Almizan sekolah TK ya. Tujuan sekolah pada anak pada umumnya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara akademik. Nah, beda halnya dengan anak-anak spesial kita. Apa dulu nih tujuan kita ayah bunda untuk menyekolahkan anak? Kalau aku dan suami tujuannya supaya si Almizan ini kelihatan nih bakatnya apa sih yang dia punya. Karena kan kalau Almizan anak-anak spesial ini kan harus satu fokus ya. Jadi nggak bisa kayak anak lainnya mengikuti akademik dan materi-materi yang banyak. Tapi kalau untuk anak spesial ini usahakan kita bisa menggali apa sih kemampuan dia, dan kalau udah ketahuan kita bisa mengasah dan fokus pada satu bidang tersebut. Jadi karena tujuan kita mencari bakat Almizan, mencari bakat anak spesial ini, jadi aku dan suami tujuannya pengen banget nyekolahin Almizan tuh. Abang pengen banget nyekolahin Almizan itu ke sekolah Montessori. Kenapa sih harus di sekolah Montessori? Di video sebelumnya aku udah nanya-nanya langsung sama kepala sekolah TK, yaitu kebetulan beliau itu teman aku sendiri. Nanti ayah bunda boleh cek di video sebelumnya bagaimana tips mencari sekolah untuk anak spesial. Nah di situ lebih kompleks lagi tuh, jadi kebayang ayah bunda tuh maunya gimana sih anaknya sekolahnya di sekolah yang kayak gimana gitu. Nanti dicek ya. Karena Almizan kita tuh pasti tahu deh gimana cara belajar anak kita masing-masing, pasti ayah bunda juga tahu dan kenal gimana anak kita ya. Kalau Almizan itu cara belajarnya dia nggak bisa kayak duduk terus diocehin misalnya ini apa, 1 + 1 berapa, coba sebutin A, B, C. Itu Almizan nggak bisa kayak begitu. Jadi sistem belajar Almizan itu menurut aku dia tuh lebih kayak belajar sambil bermain gitu. Nah kalau di sekolah Montessori kemarin kita udah coba cari-cari sekolah. Pertama kita cari di wilayah terdekat rumah kita dulu pakai Maps. Nah kita trial class karena pas aku hubungin pihak sekolah, ternyata sekolah tersebut tidak bisa menerima anak dengan berkebutuhan khusus. Pokoknya sekolah tersebut nggak bisa nerima anak Down syndrome. Alasannya karena sekolah tersebut tidak memiliki guru yang handal, guru yang bisa memegang anak Down syndrome. Jadi ya khawatirnya sayang, ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita harapannya anak kita bisa sekolah dan terasa bakatnya, dan ternyata di sana gurunya tidak memiliki kemampuan tersebut. Jadi pihak sekolah bilang mereka bisanya tuh nanganin anak-anak yang kayak speech delay, hiperaktif, tidak pada Down syndrome. Kenapa? Karena Down syndrome itu kan keterbelakangan mental ya. Jadi mereka itu memiliki pola pikir yang terlambat, beda sama anak lainnya. Nah di situ guru-gurunya tidak memiliki kemampuan kayak gitu. Jadi nanti yang ada anak kita malah sayang waktunya dan kita juga sayang biayanya, sedangkan anak kita nggak dipegang dengan baik. Tapi kemarin meskipun sekolah tidak menerima anak kita tetap mau coba trial class. Kita mau coba nih bagaimana sih penilaian guru-gurunya sama Almizan, dan sekolah juga mengizinkan itu. Akhirnya Almizan ngikutin percobaan kelas. Nah di sini sekolahnya itu dipisahin ternyata ya, anak-anak yang reguler sama anak-anak berkebutuhan khusus. Di sini ada anak-anak speech delay, hiperaktif, anak-anak yang kurang aktif. Nah yang anak Down syndrome itu cuma Almizan. Nah di sini terlihat Almizan cukup kooperatif karena ini memang keseharian Almizan di rumah. Dia juga alhamdulillah bisa mengikuti instruksi. Cuman memang untuk ngeluarin suara sama masalah bicaranya itu emang belum teratasi sampai sekarang ya. Nah ada untungnya nih,
untung banget kita ngikutin Al-Mizan percobaan kelas di sekolah ini, karena gurunya itu baik banget. Setelah ikut kelas kita tuh dikasih banyak masukannya apa, jadi kayak selama waktu di kelas kan, pas jam istirahat Al-Mizan tuh jam makan ya, abang duduk gini. Nah, jam makan. Nah, di sini emang Al-Mizan belum banget bisa lepas dari gadgetnya. Jadi dia itu makan harus pakai nonton. Nah, di sini gurunya itu penilaian banget. Jadi ternyata kenapa Al-Mizan belum mau ngeluarin suara, karena Al-Mizan masih banyak nontonnya. Nah, di sini tuh kita ternyata lalai. Aku sama suami sama pengasuh tuh lalai. Karena kita lebih memanjakan Al-Mizan. Yang penting Al-Mizan makan deh, nggak apa-apa nonton gitu. Nah, ternyata hal ini tuh fatal banget. Ternyata ini fatal banget, pengaruh banget. Bayangin aja anak yang Down syndrome, anak yang tidak berkebutuhan khusus aja, kalau dia dikasih kebanyakan nonton handphone, itu pasti dampaknya nggak baik kan. Banyak yang speech delay, banyak yang tantrum, hiperaktif. Apalagi anak-anak kita, anak-anak spesial ini. Nah, ternyata di situ kita baru kayak tersadarkan. Makanya alhamdulillah banget banyak manfaatnya kita ikutan kelas, jadi banyak masukan juga. Nah, di sini malah PR-nya, Di sini malah PR-nya kita disaranin sama gurunya untuk bener-bener stop Al-Mizan makan dengan nonton. Karena waktu di kelas itu Al-Mizan gak mau makan karena dia minta handphone. Disitulah gurunya menilai, oh Al-Mizan itu masih banyak nonton ya, makanya dia belum mau mengeluarkan suara. Jadi fokusnya itu belum bener kalau kebanyakan nonton gitu. Emang banyak nonton, dia nonton itu kalau lagi jam makan aja, dan itu salah sebenarnya. Akhirnya di situ kita malah dapet PR. Alhamdulillah nggak apa-apa, aku malah jadi terbuka dan seneng banget. Insya Allah mudah-mudahan belum terlambat. Ternyata kita harus lebih tegas lagi, kita harus kasih aturan-aturan dimana kalau anak itu boleh nonton tapi batasannya ada, boleh nonton tapi nggak pas lagi makan gitu. Nah, itu PR buat kita. Akhirnya ketahuan kan kurangnya Al-Mizan di mana. Nah, yang kedua, gurunya itu ngasih saran kita itu untuk coba ke sekolah SLB, sekolah luar biasa, sampai kita tuh dikasih list sama gurunya sekolah SLB yang khusus Down syndrome, itu tipe SLB tipe C. Cuman emang jaraknya jauh sih dari rumah kita. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tetap bakalan datengin nanti sekolah SLB itu. Kita juga pengen tahu, pokoknya lagi menggali informasi nih gimana sistem belajar di sana. Nah, kata guru di sekolah Montessori tersebut, anak spesial ini tujuan akhirnya adalah bukan akademi ya. Kalau anak reguler kan dia ada batasan, selama 1 tahun dia harus bisa mengikuti pelajaran ini gitu. Nah, kalau anak spesial ini nggak ada batasannya, sampai kapanpun, mau sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia misalnya baru bisa baca, itu nggak masalah. Makanya kenapa sekolah Montessori nggak bisa nerima Al-Mizan, karena mereka punya aturan sendiri di mana anak-anaknya harus bisa mengikuti akademik yang mereka kasih. Sedangkan Al-Mizan kayaknya belum bisa nih ngikutin akademik yang mereka kasih. Meskipun emang cara belajar di sana itu enak ya. Sekolah Montessori itu lebih ke belajar mandiri, attitude gitu. Tapi emang belum pas kalau untuk Al-Mizan. Ditambah gurunya emang gak ada yang spesialis anak-anak spesial, jadi nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, jadi kita nerima masukan yang gurunya kasih. Akhirnya kita kerjain tuh PR dari bu guru. Al-Mizan nggak boleh makan sambil nonton, bener-bener harus dikurangi nontonnya. Nanti aku kasih video-video Al-Mizan berhasil makan tanpa nonton, dan ternyata bener kata gurunya, dia mulai bisa ngeluarin suara, mulai fokus. Jadi karena dia fokus, dia jadi ngikutin apa yang dia denger, apa yang kita suruh gitu. Nanti ada di video selanjutnya ya. Yang ketiga, kita disaranin untuk sebelum mencari sekolah itu tes IQ, karena rata-rata sekolah itu emang minta hasil tes IQ. Aku nanya, buat apa sih Bu hasil tes IQ ini pas nanti sekolah diperluinnya? Karena ternyata tes IQ ini fungsinya untuk di sekolah itu nanti dikelompok-kelompokin. Misalnya ada yang tipe A, tipe B, tipe C gitu. Jadi dibedain nanti anak-anak yang sesuai dengan hasil tes IQ-nya.
Nah, biasanya kalau anak Down syndrome ini memang hasil tes IQ-nya di bawah rata-rata. Cuman kan ada yang rata-ratanya itu di tengah, di bawah. Nah, nanti itu dibedain lagi kelasnya sama anak-anak yang IQ-nya paling bawah gitu. Jadi emang benar-benar ngikutin sesuai kemampuan IQ anak-anak gitu. Makanya kita juga sembari berjalannya waktu, kita lagi ngecek nih IQ Al-Mizan gimana supaya maksimal ya nyari sekolahnya. Oke, paling sampai situ aja sih, kita baru lagi nyari-nyari sekolah. Kemarin baru ke sekolah Montessori. Kalau untuk kenapa sih misalnya ada yang nanya nih, kenapa sih nggak sekolah di TK biasa aja gitu. Nah, kembali lagi kayak yang aku bilang di awal tadi, tujuan ayah bunda apa nyekolahin anak kalau emang tujuannya cuman biar si anak bisa sosialisasi, itu disekolahin di sekolah TK biasa, TK reguler biasa itu juga nggak apa-apa, karena kan nanti di sana juga si anak bermain, ketemu sama teman-teman yang banyak, itu nggak masalah kalau gurunya nerima, nggak apa-apa, karena tujuannya adalah bisa bersosialisasi. Tapi kalau tujuannya mencari bakat anak, terus menggali kemampuan anak, bisa ngomong, itu tuh benar-benar harus di sekolah yang bisa megang dia. Terserah mau di sekolah Montessori, kalau emang di SLB punya guru yang gurunya memampui menggali kemampuan anak, nggak masalah sekolah di SLB. Jadi tergantung apa tujuan orang tua dulu nih nyekolahin anak gitu ya bunda. Kalau kita sih tujuannya itu mau menggali kemampuan Al-Mizan, karena kalau untuk sosialnya insya Allah Al-Mizan nggak ada masalah, karena dari bayi emang kita udah sering banget bawa dia ke tempat keramaian dan ketemu sama orang-orang baru. Jadi insya Allah kalau untuk sosial kita udah nggak mencari tujuan lagi. Sekarang tujuannya benar-benar pengen fokus di kemampuan bicara dan bakatnya Al-Mizan, arahnya kemana. Karena emang kalau kita orang tuanya sendiri belum tahu Al-Mizan tuh bakatnya kemana gitu. Jadi mungkin yang bisa ngelihat bakat anak itu kan seorang guru ya, mungkin ada juga orang tua yang bisa ngelihat bakat anaknya. Tapi kalau aku nggak tahu nih, belum tahu bakat Al-Mizan tuh larinya kemana. Jadi butuh banget sekolah yang ada guru khusus dan gurunya itu mampu melihat kemampuan anak spesial. Jadi gitu deh, kita harus semangat dan gak boleh sedih juga kalau kita lagi nyari sekolah terus sekolahnya bilang gak bisa nerima, maaf gitu. Kita gak usah sedih, justru kita di situ tanya, cari informasi, bagusnya sekolah di mana Bu Guru gitu. Kayak aku kemarin nanya, akhirnya dapat informasi kayak gitu. Jadi kan lebih tenang dan wawasan kita lebih luas jadinya tentang masalah sekolah. Daripada sedih ditolak yang nggak masalah, daripada kita paksain anak kita sekolah di sekolah situ terus dia menolak, yang ada malah jadi sayang kan anaknya, waktunya terbuang, anaknya juga nggak diperhatiin. Buat apa? Jadi kalau emang mereka menolak ya nggak masalah, kita cari lagi sekolah yang bisa nerima anak kita. Lagian alasan sekolah menolak itu kan sebetulnya bukan karena nggak suka atau gimana ya sama anak-anak spesial, bukan, karena ternyata alasannya itu emang guru-gurunya tidak punya kemampuan untuk melihat kemampuan anak-anak spesial kita. Jadi emang bagus kan, nggak ada salahnya mereka menolak, justru itu untuk kebaikan kita juga, biar kita bisa ketemu sekolah yang pas buat anak kita, biar nggak buang-buang waktu gitu. Pokoknya tetap semangat buat kita semua, bismillah, pasti ada jalan. Dan yang penting kita nggak boleh berburuk sangka. Semua yang udah kita jalanin itu pasti sama Allah dikasih jalan kemudahannya, dan pasti hasilnya pun akan baik kalau kita terus berusaha. Nah, saksikan terus dan ikuti terus channel Al-Mizan DS, karena akan banyak lagi informasi tentang perkembangan Al-Mizan dan sekolah atau tentang masalah-masalah anak spesial. Terima kasih sudah saksikan video kita. Mulkan, bye bye.